Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita, Jake Sully, menceritakan tentang kehidupannya yang sederhana dan damai bersama keluarganya di Pandora sebagai kepala suku. Jake dan istrinya Neytiri memiliki 5 orang anak, 2 putra yaitu Netayam dan Loak, seorang putri bernama Tuk, serta 2 anak angkat Kiri dan Spider. Dalam klarifikasinya yang singkat, Jake menjelaskan bahwa Kiri sebenarnya adalah putri dari seorang sahabat yaitu Grace yang tewas saat membantu kaum Na'vi berperang melawan manusia. Lalu Spider, dia tertinggal saat semua manusia kembali ke bumi setelah kalah dalam pertempuran sengit. Jake menyampaikan kepada semua anak-anaknya untuk selalu saling menjaga. Meski berbeda warna, berbeda raga, tapi mereka semua adalah keluarga. Berbeda dengan Neytiri, dia masih tidak bisa menerima Spider karena bocah itu keturunan manusia jahat yaitu Kolonel Miles Quaritch yang mana pernah berusaha melenyapkan kaum Na'vi. Sedangkan di sisi lain, Kiri memiliki hubungan khusus dengan Spider dan sangat menyukainya karena selama ini anak manusia itu telah menghabiskan waktu bersama dan merasa telah menjadi bagian dari kaum Na'vi. Pada suatu malam, ketika Jake dan Neytiri sedang menghabiskan waktu berdua, tiba-tiba mereka melihat cahaya di langit yang mana Jake meyakininya sebagai awal dari sebuah bencana bagi kaum Na'vi. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Teguh Gusto. Alhamdulillah, kondisi kesehatan saya mulai membaik dan ini juga berkat teman-teman yang selalu mendoakan. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul Avatar: The Way of Water. Film ini rilis di tahun 2022, garapan salah satu sutradara idola saya, yaitu James Cameron, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak asing lagi. Baik, mari siapkan diri dan juga siapkan kopi, karena ceritanya akan kita lanjuti. Ternyata dugaan Jake benar. Terlihat beberapa kapal antariksa yang memasuki atmosfer Pandora dan membuat kekacauan sehingga wilayah Omaticaya terbakar dan menyebabkan kehancuran serta rusaknya habitat hewan. Segera setelah itu, sekelompok tentara muncul dari kapal antariksa dengan robot dan persenjataan canggih. Mereka menghabisi makhluk apapun yang masih bertahan. Jake dan Neytiri yang menyaksikan dari kejauhan dibuat benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa itu adalah kapal milik RDA yang membawa manusia untuk menjajah Pandora dan membangun stasiun operasi utama. Kemudian adegan beralih ke salah satu laboratorium manusia, tempat di mana para ilmuwan berhasil menciptakan klon kaum Na'vi dari Kolonel Miles. Klon itu juga telah diisi ingatan Miles yang mengetahui segalanya, kecuali tentang kematiannya sendiri. Di waktu yang bersamaan, para ilmuwan telah menciptakan klon tentara-tentara lain yang ikut serta pada pertempuran sebelumnya di Pandora. Para klon itu bertekad untuk menghancurkan Omaticaya, terutama menghabisi pengkhianat bernama Jake Sully. Sementara itu, dalam upaya menangkal penyusup, Jake memimpin pasukan Na'vi menuju jalur pasokan kereta RDA. Dia berhasil menyelinap dan mencuri amunisi serta persediaan makanan. Selama operasi ini, salah satu putranya, Loak, mengabaikan perintah sehingga membuat dirinya sendiri dalam masalah. Tentu saja, Jake menegur sekaligus meminta Loak agar lebih disiplin pada operasi selanjutnya. Di tempat lain, Kolonel bertemu dengan atasannya, Jenderal Ardmore, yang menjelaskan bagaimana stasiun dibangun, kondisi bumi yang sedang sekarat, serta rencana menyusup untuk menghindari serangan dari makhluk terbang yang ditunggangi kaum Na'vi, Mountain Banshee, atau disebut juga sebagai Ikran. Jenderal memberi kebebasan kepada Kolonel untuk mengatur rencana, termasuk menggunakan kekerasan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Outstanding.
Tentu saja itu membuat Quaritch sangat bahagia. Segera dia mengumpulkan anggota menuju ke hutan, tempat di mana sebelumnya mereka pernah bertempur untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang Na'vi. Sangat disayangkan, di saat yang sama, para anak-anak Jake juga sedang bermain di sana. Saat itu, Kolonel memperhatikan sekitar dan menemukan robot dengan jasad Kolonel Quaritch asli, yang mana kini telah menjadi tulang belulang. Ternyata semua itu diamati oleh Loak dan saudaranya, sehingga dia segera menghubungi Jake dengan menggunakan radio komunikasi. Jake menyarankan Loak agar menjauh dan meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Kemudian, bersama Neytiri, Jake langsung terbang menuju ke hutan untuk memeriksa kondisi anak-anak. Saat Loak dan saudara-saudaranya mencoba melarikan diri, mereka malah tertangkap. Sang kolonel mengamati lebih dekat jemari mereka dan segera mengetahui bahwa anak-anak itu adalah keturunan Jake Sully, musuh besarnya. Di saat yang bersamaan, Jake dan Neytiri tiba dan segera melancarkan serangan ke para tentara. Mereka berhasil membebaskan semua anak-anak kecuali Spider. Sangat disayangkan, bocah laki-laki itu dibawa pergi oleh kelompok Quaritch. Contact me! Lalu beberapa waktu kemudian, ketika kolonel menanyakan nama Spider, dia segera menyadari bahwa bocah itu adalah putranya. Kembali ke Jake yang kini telah berada di Omaticaya. Dia mendekati istrinya untuk menyarankan agar mereka segera pergi meninggalkan tempat itu menuju ke pesisir timur karena khawatir Spider akan memberitahukan lokasi mereka kepada kolonel dan para manusia. Tentunya saat itu terjadi, kolonel akan berusaha memburu mereka dan melakukan segala cara, bahkan jika perlu membunuh demi balas dendam. Sebenarnya Neytiri tidak ingin meninggalkan kampung halamannya yang indah, tapi dia juga menyadari apa yang dikatakan suaminya adalah benar. Oleh karena itu, mereka pun sepakat untuk meninggalkan Omaticaya. Di tempat lain, Jenderal Ardmore menunjukkan kekejamannya dengan menempatkan Spider di sebuah mesin dalam upaya mengekstrak informasi penting dari bocah itu. Namun, usaha tersebut gagal karena ternyata Spider benar-benar setia kepada orang tua angkatnya dan dia juga tidak akan mau menyerah. Karena tidak tahan melihat siksaan tersebut, kolonel menghentikan mesin pemindai dan mencoba mendekati jenderal, memberitahukan bahwa dia akan menangani Spider dengan caranya sendiri. Lalu kolonel segera menemui bocah itu, meyakinkan bahwa dirinya bukan orang jahat. Kolonel juga mengungkapkan bahwa tujuannya hanyalah mengawasi, dan dia mengaku kagum dengan kesetiaan Spider terhadap keluarga Jake, serta berjanji akan membebaskannya. Pengakuan tersebut benar-benar membuat Spider tersentuh, sampai akhirnya setuju untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Seluruh keluarga Jake ditampilkan meninggalkan kampung halaman dengan menggunakan ikran. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan lewat udara, akhirnya mereka tiba di Awatlu, sebuah tempat di mana suku Medcaina berdomisili. Na'vi di sini memiliki tubuh dengan warna yang lebih cerah dan hidup di wilayah perairan. Beberapa dari mereka merasa aneh melihat Jake dan keluarganya karena penampilan yang berbeda. Tak lama kemudian, kepala suku setempat yang bernama Tonowari tiba bersama istrinya Ronald. Dia mempertanyakan alasan Jake dan keluarganya datang ke Awatlu serta menjelaskan bahwa kehidupan Medcaina sangat berbeda, yang mana tidak akan cocok dengan Jake dan keluarga. Namun demi melindungi keluarganya, Jake memohon dengan sangat dan berjanji akan segera beradaptasi. Selain itu, Jake juga menjelaskan bahwa mereka sedang diburu oleh para manusia jahat. Mendengar hal tersebut, Tonowari pun akhirnya memutuskan untuk menerima teman baru mereka serta memberikan tempat berlindung. Sang kepala suku juga meminta anak-anaknya untuk mengajari anak-anak Jake cara menyelam serta menggunakan makhluk yang merupakan salah satu sahabat suku Medcaina untuk bisa bergerak lebih cepat di dalam air.
Sesuai perintah, anak-anak Tonowari membawa teman baru mereka ke laut dan mulai menjelaskan beberapa pelajaran dasar. Ditampilkan juga Lowak yang bandel mencoba untuk berhubungan dengan makhluk laut, tapi segera kehilangan kendali dan terjatuh, sehingga membuat semuanya tertawa. Selain itu, ditampilkan juga Kiri yang dapat melihat jauh ke dalam lautan. Sangat mengejutkan, dia telah beradaptasi dengan baik di tempat itu dan bahkan mampu menjalin pertemanan dengan beberapa makhluk laut. This is a warrior's knot, not easy to master. I got this. Keesokannya, ketika Kiri sedang memperhatikan pasir, putra Tonowari, Aonang, bersama teman-teman mendekati dan mulai mengolok-olok dengan mengatakan Kiri aneh. Melihat hal itu, Lowak segera datang menghampiri dan mendaratkan sebuah pukulan ke wajah Aonang, sehingga terjadilah perkelahian. Beberapa waktu kemudian, Jake yang mengetahui hal itu merasa marah besar dan memerintahkan putranya untuk pergi meminta maaf kepada Aonang serta kepada kepala suku. Tidak ada pilihan lain bagi Lowak selain mematuhinya. Meski Aonang memang memaafkan, namun jauh di lubuk hatinya, pemuda itu masih menyimpan dendam. Lalu untuk membalas, dia membawa Lowak ke lokasi yang telah ditentukan dengan alasan untuk mendapatkan sebuah tantangan yang menyenangkan. Lowak benar-benar tidak menyadari bahwa ada predator laut yang berbahaya di wilayah itu. Beberapa saat kemudian, saat sedang asik memancing, Lowak tiba-tiba saja diserang oleh seekor predator besar. Merasa ketakutan, Lowak berusaha mencari bantuan. Tapi sayangnya, pemuda itu tidak menemukan siapapun. Untungnya, beberapa saat kemudian, makhluk besar bernama Payakan datang untuk menyelamatkan. Dengan cepat, makhluk itu menghabisi predator yang hendak memaksa Lowak. Diketahui bahwa Payakan merupakan spesies tulkun yang ramah dan cerdas. Ada ribuan tulkun di laut yang dianggap suku Medkaina sebagai keluarga spiritual mereka. Dan Payakan adalah salah satu yang terkuat dan terbesar dari jenisnya. Lowak diselamatkan dan dibawa ke permukaan oleh Payakan. Kemudian, sebagai gantinya, Lowak membantu mencabut tombak yang menancap pada tubuh Payakan yang sepertinya sangat menyakitkan. Dengan ini, keduanya menjalin ikatan pertemanan yang indah dan berjanji akan menjaga satu sama lain. Beberapa waktu kemudian, saat Lowak mencapai daratan Awatlu, dia dipanggil oleh Tonowari. Kepala suku telah mengetahui kesalahan yang dilakukan putranya dan segera memerintahkan Aonang untuk meminta maaf. Lowak kali ini bersikap lebih dewasa, mengakui bahwa itu merupakan kesalahannya sendiri dan berbohong dengan menyatakan bahwa Aonang sama sekali tidak ada hubungannya. Hal tersebut membuat Aonang sadar bahwa suku Omaticaya tidaklah seburuk yang dia kira. Keesokan harinya ketika berkumpul bersama dengan saudara dan teman-temannya, Lowak menceritakan tentang bagaimana Payakan menyelamatkan hidupnya. Itu benar-benar mengejutkan dan tak ada satupun yang mempercayai karena terungkap bahwa Payakan adalah pembunuh dan itulah yang menyebabkannya diasingkan oleh tulkun lain. Padahal sebenarnya Payakan tidak membunuh tapi melakukan perlawanan terhadap manusia yang mencoba memburu keluarganya. Di tempat lain, ditampilkan Spider menjelaskan kepada kolonel tentang beberapa budaya Na'vi dan membawanya ke Gunung Hallelujah untuk memilih ikran. Pada awalnya, sang kolonel terlihat kewalahan, namun dia terus berjuang sampai akhirnya menguasai makhluk itu dan menerbangkannya.
Tak lama kemudian, dia juga mendapat informasi tentang kemungkinan lokasi Jake dan segera menuju ke wilayah Medcaina dengan pasukannya. Saat tiba di sana, demi mendapatkan informasi mengenai Jake, kolonel memerintahkan untuk membakar rumah, bahkan membunuh salah satu warga. Meskipun demikian, para penduduk tetap mengaku tidak mengetahui keberadaan Jake dan akhirnya sang kolonel pun memberi isyarat kepada timnya untuk melakukan rencana B. Ya, rencana B adalah membunuh Tulkun sebanyak-banyaknya dengan harapan hal ini bisa memancing Jake keluar. Tapi di samping itu, ada keuntungan lain, yaitu Tulkun memiliki cairan berharga di dalam otaknya yang mana dapat memperpanjang umur. Di bumi, 1 liter cairan ini bisa berharga jutaan. Segera, beberapa pemburu mulai beraksi mengejar monster-monster laut. Awalnya mereka menembakkan pelacak, lalu membuat monster itu tak sadarkan diri. Dalam sebuah adegan memilukan, kita diperlihatkan ibu Tulkun dibuat tumbang secara brutal sampai akhirnya mati disaksikan oleh anak yang berada di sisinya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, para manusia pun pergi dengan meninggalkan pelacak pada bangkai Tulkun. Mengetahui bahwa keluarga spiritualnya terbunuh, suku Medcaina menjadi berang dan segera memutuskan untuk memulai perang dengan para manusia. Namun Jake segera menenangkan dan meminta Medcaina untuk mengarahkan Tulkun agar menghindari pelacak, karena itulah satu-satunya cara agar mereka dapat menghindari masalah di waktu yang akan datang. Loak yang juga mendengarkan segera pergi menemui sahabatnya Payakan untuk memperingatkan tentang hal itu. Netayam dan beberapa muda-mudi lainnya juga ikut bergabung, lalu beberapa waktu kemudian mereka akhirnya menemukan Payakan yang ternyata tubuhnya tertancap pelacak. Ketika bersiap menarik alat pelacak tersebut, kolonel dan tim muncul secara tiba-tiba dengan kapal pemburu. Loak pun segera menghubungi sang ayah, melaporkan situasi, dan akhirnya setelah berhasil mencabut pelacak, mereka semua bersembunyi di bawah air. Sementara itu, Jake menemui Tonowari untuk memberitahukan apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Inilah saatnya untuk bertindak. Segera sang kepala suku memerintahkan semua rakyatnya untuk bersiap menuju medan pertempuran. Di tempat lain, kolonel memerintahkan para kru untuk melancarkan serangan ke Tulkun demi menemukan anak-anak Jake. Lalu setelah beberapa saat melakukan perburuan, akhirnya mereka berhasil menemukan Kiri dan Tuk dan segera menangkap dua anak-anak itu dengan menggunakan jaring. Tentu saja Loak tidak tinggal diam. Pemuda itu berusaha sekuat tenaga untuk merobek jaring, tetapi dirinya sendiri malah ikut ditarik oleh kapal pemburu. Segera, kolonel memborgol mereka ke pagar, lalu merampas alat komunikasi untuk meminta Jake menyerah demi keselamatan anak-anaknya. Karena tidak punya pilihan lain, Jake pun terpaksa mematuhi, namun tiba-tiba saja Payakan menyerang setelah melihat sahabatnya dalam keadaan diborgol di atas kapal. Jake segera memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan bersama suku Medcaina. Mereka tidak hanya ingin menyelamatkan anak-anak, tapi juga membalas dendam atas apa yang telah kolonel lakukan terhadap Tulkun. Sementara itu, Spider secara diam-diam merusak kendali kapal pemburu, sehingga menyebabkannya menghantam karang. Jake dan putra sulungnya Netayam dengan cepat naik ke atas dek untuk membebaskan Loak, Tuk, dan Kiri. Kemudian mereka memerintahkan anak-anak untuk kembali ke tempat yang aman, namun Loak menolak. Sebaliknya, pemuda itu memutuskan untuk menyelamatkan saudara angkatnya Spider. Netayam pun juga bergabung bersama Loak, dan setelah beberapa saat mencari, keduanya berhasil menemukan Spider.
Kolonel yang ternyata memperhatikan hal itu segera melepaskan tembakan. Sangat disayangkan, Netayam terkena salah satu peluru dan mengalami luka parah. Loak dan Spider segera membawa Netayam ke orang tua mereka, namun pemuda malang itu tak terselamatkan karena kehilangan banyak darah. Melihat putranya meninggal membuat Neytiri menangis dan berteriak sekeras-kerasnya. Sementara itu, kolonel berhasil kembali menangkap Kiri dan Tuk. Pria jahat itu kemudian menghubungi Jake dan menjelaskan bahwa tawarannya masih sama, menyerahkan diri atau kedua putrinya mati. Jake segera menenangkan Neytiri, memintanya tetap kuat agar bisa menyelamatkan putri mereka. Neytiri memang mematuhi suaminya, namun dengan murka, dia meraih busur dan panah, lalu menunggangi Ikran untuk menuju ke kapal. Tak lama kemudian, Jake mendekati kapal dan menciptakan ledakan yang menewaskan anak buah kolonel. Bersamaan dengan itu, Neytiri juga beraksi. Dengan panahnya, dia menghabisi para manusia yang tersisa. Kembali ke Jake yang menemukan putri kecilnya Tuk, lalu membebaskannya. Tapi pada saat yang sama, kolonel juga muncul menunjukkan bahwa dia menyandera Kiri. Dia kemudian mengancam Jake agar meletakkan senjata. Namun Neytiri tiba-tiba datang menyandera Spider dan segera membuat sayatan kecil, sehingga kolonel pun terpaksa membebaskan Kiri, yang mana secara tidak langsung sedikit mengakui bahwa Spider adalah putranya. Pada saat anak-anak kembali ke orang tua mereka, kolonel bersumpah akan terus memburu Jake dan keluarganya. Hal itulah yang menyebabkan Jake kembali. Dia berencana untuk menghabisi sang kolonel agar bisa melanjutkan hidup dengan damai. Kali ini, dua musuh bebuyutan itu bertarung dengan sengit secara tradisional dan brutal, yang mana sangat cocok dengan latar belakang mereka yang sama-sama anggota militer. Namun pada akhirnya, jagoan kita Jake Sully yang menang. Dia berhasil membuat kolonel tumbang dan berasumsi bahwa musuh bebuyutannya itu telah mati, sehingga membiarkannya tenggelam bersama kapal. Sayangnya Jake juga kewalahan ketika berada di dalam air dan mulai tenggelam. Beruntung, di saat terakhir, Loak datang untuk menyelamatkan, lalu segera membawa sang ayah ke permukaan, dibantu oleh Payakan. Hal yang sama juga dialami Neytiri. Kiri mengabaikan Spider dan segera menyusul sang ibu, lalu dengan kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk laut, gadis itu berhasil menyelamatkan Neytiri dan Tuk. Kolonel sendiri sangat mengejutkan. Ternyata Spider datang menyelamatkannya, namun bocah itu menolak ajakan sang ayah karena lebih memilih hidup bersama keluarga Jake. Film pun ditutup dengan menampilkan keluarga Jake dan seluruh suku Medcaina melakukan upacara pemakaman, yaitu menenggelamkan jasad Netayam ke dasar lautan. Lalu ditampilkan juga Tonowari dan Ronald yang menerima keluarga Jake sebagai Medcaina, dan ditampilkan juga Jake bersama Neytiri yang bertemu kembali dengan Netayam. Jake menyadari bahwa melarikan diri bukanlah cara untuk melindungi keluarganya, karena Pandora adalah rumah sekaligus benteng di mana mereka harus berjuang untuk melindungi keluarga. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah perang melawan manusia bumi akan kembali terjadi? Dan tamat. Ya, penantian 13 tahun tidak sia-sia. Saya 100% yakin kita semua sepakat bahwa film ini benar-benar indah sangat dan tak ada obat. Sama seperti film sebelumnya, ending Avatar The Way of Water juga menggantung, tapi sepertinya kali ini gantung-gantung nikmat karena kemungkinan besar ada film lanjutannya yang mana diyakini berjudul The Seed of Terror. Ya, film boleh berakhir, tapi cerita tetap dibiarkan terbuka dan ditetapkan sebagai narasi penting untuk seluruh franchise, khususnya konflik yang berkembang antara Jake dan Kolonel Quaritch yang kini dalam wujud Na'vi.
Selama film berlangsung, suku Metkayina enggan melibatkan diri dalam pertempuran Jake dan Neytiri melawan manusia. Tapi begitu melihat ancaman terhadap Tulkun, mereka segera bersekutu dengan keluarga Jake, sehingga perburuan Tulkun bisa dihentikan untuk sementara waktu dengan hancurnya kapal bersama tim pemburu. Saat ini, suku itu memang tidak memiliki bayangan akan pertempuran menghadapi manusia dan RDA. Namun ketika saatnya tiba untuk berdiri di sisi Jake dalam pertempuran, saya pikir mereka akan siap tanpa adanya keraguan. Ini diperkuat dengan adegan terakhir bahwa upacara pemakaman Netayam selamanya akan menghubungkan keluarga Jake dengan suku Metkayina. Jake akan selalu menjadi bagian dari suku itu meski konflik antara Jake dan Quaritch berakhir, dan ini bisa terus membuat Jake bertemu dengan putranya. Lah kan Netayam udah mati, Bang. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang lupa. Jadi suku Na'vi itu percaya tidak ada kehidupan yang benar-benar berakhir bahkan setelah kematian, karena tubuh yang mati akan dikembalikan ke Eywa sama halnya dengan Netayam. Jake dapat bersatu kembali dengan putranya yang telah meninggal dengan cara terhubung dengan pohon leluhur suku Metkayina, atau mereka menyebutnya dengan istilah Sahelu. Hubungan tersebut akan menyentuh ingatan Jake akan salah satu momen terindah bersama putranya Netayam, seperti misalnya saat Netayam diajarkan cara berpanah. Pertemuan itu mungkin terkesan menyedihkan, tapi di sisi lain menunjukkan bagaimana semua Na'vi terhubung di Pandora, dan inilah yang dimaksud tidak ada yang benar-benar mati. Melalui hubungan ini, Jake tetap bisa bertemu dengan Netayam meski tidak akan bisa melihatnya tumbuh dewasa. Kiri yang masih misteri, lahir dari tubuh avatar seorang ilmuwan dan merupakan salah satu sahabat Jake, yaitu Grace Augustine. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa ayahnya? Saudara-saudara Kiri menduga bahwa ayah Kiri kemungkinan adalah salah satu ilmuwan yang pernah bekerja bersama Dr. Grace, tapi fakta bahwa Kiri memiliki kemampuan unik dan hubungan yang sangat dalam dengan Eywa malah membuat dugaan tersebut menjadi buram. Ada yang berpendapat ayah Kiri adalah Eywa karena hubungan khusus Grace saat menjelang kematian. Dan ada pula yang berpendapat mungkin juga ayah Kiri adalah salah satu dari suku Metkayina karena melihat kemampuan Kiri dalam menyelam. Tapi untuk pendapat kedua, saya rasa tidak mungkin karena dalam visual novel, Kiri diceritakan mampu menjinakkan Ikran di usia yang sangat muda. Ini cukup menarik karena identitas ayah Kiri akan menjelaskan hubungan misteriusnya dengan Eywa. Buat yang penasaran, nama aslinya adalah Miles Spider Socorro, lahir di Pandora, tepatnya di basis koloni Resource Development Administration atau disingkat RDA. Spider adalah anak dari Kolonel Miles Quaritch dan Paz Socorro, dan ibunya ini tewas ketika penyerangan pohon jiwa di cerita Avatar 1. Kala itu RDA mengalami kekalahan dan semua manusia yang bukan sekutu kaum Na'vi diusir kecuali si Spider ini. Karena dia baru saja lahir, maka tidak mungkin bisa dipulangkan ke bumi. Saya yakin ini menjadi salah satu kekhawatiran para penonton termasuk saya, karena pada akhir film kita mengetahui bahwa kesetiaan Spider telah sedikit terusik. Beberapa kali Quaritch menegaskan bahwa dirinya bukanlah ayah kandung Spider, tapi di sisi lain sang kolonel masih ingin membentuk bocah itu menjadi sesuatu yang mirip dengannya. Meskipun avatar Quaritch hanya memiliki ingatan ayahnya Spider, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih manusiawi, yang mana jelas ini mempengaruhi Spider yang hidup sebagai anak buangan di sepanjang hidupnya. Saya pikir ini akan menjadi konflik dalam hati Spider karena meski telah lama tinggal di antara Na'vi dan mencintai keluarga Jake, di sisi lain Spider juga menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah benar-benar menjadi salah satu dari mereka. Tindakan Spider di ending film memastikan bahwa Jake dan keluarganya tetap berada dalam bahaya. Pertanyaannya adalah, apakah Spider akhirnya akan bergabung di pihak Quaritch dan menjadi sekejam ayahnya? Sementara Avatar 1 adalah bagaimana Jake mencari jati diri, Avatar 2 berpusat tentang bagaimana menjadi orang tua dan ketakutan-ketakutan nyata yang menyertainya. Perjalanan Jake dan Neytiri secara khusus terkait dengan hal itu saat mereka memutuskan tentang apa yang harus didahulukan, suku atau keluarga. Tema itu juga tercermin dalam hubungan Tonowari dan Ronald dengan anak-anak mereka. Ketika keluarga Jake pertama kali tiba, mereka tidak ingin berurusan dengan
dengan perang yang tidak harus mereka perjuangkan dan memilih untuk melindungi suku Medcaina di atas segalanya. Tapi seketika semuanya berubah ketika anak-anak mereka dalam bahaya. Avatar 2 menampilkan bagaimana rumitnya menjadi orang tua, bagaimana rumitnya mengambil keputusan, dan pandangan yang berubah ketika anak-anak ikut terlibat karena takut kehilangan mereka. Selain itu, film ini juga menyinggung kekerasan akan penjajahan. Meskipun memang ada manusia yang bisa hidup bersama Na'vi, RDA dan Quaritch adalah contoh bagaimana penjajah memperlakukan penduduk asli dengan kekerasan, penghancuran wilayah, dan pencurian sumber daya alam. Saya rasa poin ini tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah sering kita pelajari dalam sejarah kelam negeri tercinta ini. Mungkin sekian dulu teman-teman, tentu saja masih banyak yang ingin saya jelaskan. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Kalian sangat dipersilakan untuk bertanya, berkomen, dan request. Bisa lewat kolom komentar atau via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!